Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanaya Salsabila akan membahas tentang mata kuliah operasional riset, yaitu yang pertama tentang linear program, metode grafik, dan analisis sensitivitas. Pengertian linear programming: teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Satu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Baik, langsung saja ke contoh soal dan penyelesaiannya agar lebih paham. Ready Mix CO mempunyai sebuah pabrik kecil yang menghasilkan dua jenis cat, yaitu untuk interior dan eksterior. Bahan baku untuk cat tersebut adalah bahan A dan B, yang masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton per hari. Kebutuhan masing-masing jenis cat per ton terhadap bahan baku disajikan pada tabel berikut. Nah, ini dia adalah tabelnya. Bahan baku A untuk eksterior 1 dan interiornya 2, sedangkan untuk ketersediaan maksimumnya 6 ton. Bahan baku B untuk eksteriornya 2 dan interiornya 1 dengan ketersediaan maksimumnya 8. Ya, seperti ini tabelnya. Dan lanjut, permintaan harian cat interior lebih tinggi dari pemakaian cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Sedangkan permintaan cat interior maksimum 2 ton per hari. Harga cat interior dan eksterior masing-masing 3.000 dan 2.000. Berapa masing-masing cat yang ini pertanyaannya, berapa masing-masing cat yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan kotor? Langkah pertamanya, definisikan variabel keputusannya terlebih dahulu. Ini variabel, di sini saya memakai variabel X dan Y. X untuk cat eksterior dan Y untuk cat interior. Bisa pakai variabel yang lain, misalnya X1 cat eksterior, X2 cat interior, atau huruf-huruf yang lain gak apa-apa. Langkah keduanya, perumusan fungsi tujuan. Di sini Z max sama dengan 2X ditambah 3Y. Ini dalam ribuan yang dari harga cat interior dan eksteriornya, yang masing-masing 3.000 dan 2.000 nih, yang soal ini. Selanjutnya, langkah ketiga, perumusan fungsi kendala. Di sini yang A, X ditambah 2Y kurang dari 6. Ini didapatkan dari dari ketersediaan bahan baku A nih yang ada di tabel. Jadi X-nya ini yang satu nggak usah ditulis 1, tapi ditulisnya X aja. Ini 2Y kurang dari 6. Terus sama ini yang B, 2X ditambah Y kurang dari 8, didapat dari ketersediaan bahan baku B. Y kurang minus X kurang dari 1, jumlah max kelebihan interior dibanding eksterior. Y kurang dari 2, permintaan max interior. X lebih dari 0, non negativity. Y lebih dari 0, non negativity. Jadi non negativity ini tetap ditulis dan emang dia 0 ya. Kendala 1, bahan baku A. Di sini 1X yang pertama 1X ditambah 2Y kurang dari 6. Ini dimasukin dari fungsi kendala. Jika X sama dengan 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Y sama dengan, ini dibalik, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau Y nya 0 gimana? Maka X ditambah 2 dikali 0, karena Y nya 0. Terus X nya berarti sama dengan 6, karena 2 kali 0 kan 0, jadi ini tetap 6. Kendala 2, bahan baku B. 2X ditambah Y kurang dari 8. Jika X nya 0, 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 8, ini tetap 8.
Selanjutnya, jika Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 0 sama dengan 8, X 8 bagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya, kendala 3 produksi Y minus X kurang dari 1, jumlah maks kelebihan interior dibanding eksterior, Y kurang dari 2, produksi cat interior maksimum. Terus yang keempatnya, kendala non negatif. Ini tadi ya, 0. Nah, ini langkah 4-nya buat grafik dengan persamaan fungsi kendala di atas. Nah, jadi fungsi kendala kalau di grafikan kayak ini nih. Nah, seperti ini fungsi kendalanya. Nah, dari grafik di samping terdapat 5 titik potong, yaitu yang pertama titik potong 0 dan 1, ketemu titik potong A. 1 dan 2 ketemu titik potongnya B, 2 dan 2 ketemu titik potongnya C, 3 1/3 dan 1 1/3 ketemu titik potongnya D. Terus yang terakhir 4 dan 0 ketemu titik potongnya E. Lanjut, masuk ke pertanyaan, berapa masing-masing cat yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan kotor. Nah, pendapatan kotor ini tadi Z maksnya ditulis lagi, Z sama dengan 2X ditambah Y ditambah 3Y. Ini tinggal dimasuk-masukin aja dari sini, dari grafik ini ya. 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 2. Ini tinggal dimasukin ke sini aja. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3 kali 1, 2 dikali 1 ditambah 3 kali 2, 2 kali 2 ditambah 3 kali 2, 2 dikali 3 1/3 ditambah 3 1/3, terus 2 kali 4 ditambah 3 kali 0 sama dengan 8. Sorry, slide-nya ke ini. Lanjut, dari hasil perhitungan di atas, nilai terbesar adalah 10 2/3 dari titik koordinat D yang bernilai 3 1/3, dan ini sorry ya, bukan 3 tapi 1 1/3. Maka pendapatan kotor ready mix CO sebanyak 10 2/3000 didapat dari titik koordinat D ya. Nah, untuk soalnya udah sampai selesai sampai di sini. Lanjut ke analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas adalah bagaimana perubahan data terhadap solusi optimum. Misalnya terjadi perubahan kemampuan penyediaan bahan baku, penyediaan jam tenaga kerja, atau keuntungan per unit. Ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab dalam analisis sensitivitas. Yang pertama, kendala mana yang dapat dilonggarkan dan seberapa besar kelonggarannya atau kenaikannya? Yang kedua, kendala mana yang mendapat prioritas atau kendala mana yang akan diutamakan? Dan terakhir, seberapa besar koefisien fungsi tujuan yang dapat dibenarkan? Lanjut ke pembahasan kedua tentang metode simplex bentuk standar. Nah, metode simplex untuk kasus memaksimalkan. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear banyaknya variabel 2 atau lebih dari 2. Kan kalau di metode grafik itu kan variabelnya 2. Nah, kalau di metode simplex ini variabelnya 2 atau lebih dari 2. Nah, lanjut aja ke soal dan penyelesaiannya. Memaksimalkan fungsi 2x ditambah y, ini soalnya ya, dengan kendalanya x tambah 2y kurang dari 160, 3x ditambah 2y kurang dari 240, x kurang dari 60, x-nya lebih dari 0. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. X ditambah 2Y kurang dari 160, 3X ditambah 2Y kurang dari 240, X kurang dari 60. Nah, itu adalah
nih 3 kendala atau sistem persamaan mengubah ke dalam pertidaksamaan. Mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. Jadinya X tambah 2Y ditambah S1 sama dengan 110, 3X tambah 2Y ditambah S2 240, X-nya X tambah S3 sama dengan 60. Kenapa ada S1? Tiba-tiba ada S1 ya. Jadi di sini ada 5 variabel, yaitu X, Y, S1, S2, S3. Nah, kalau kasusnya memaksimasi, jadi menggunakan S atau select variable. Nanti kalau di minimal itu beda lagi, menggunakan hurufnya gitu kan. Nah, lanjut persoalan di atas berubah menjadi memaksimalkan F sama dengan 2X tambah Y 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Kenapa nilainya 0 ya? Karena dia memang tidak memberikan keuntungan, jadi di sini ditulisnya 0. Nah, X tambah 2Y ditambah S1 sama dengan 160. 3X tambah 2Y ditambah S2 sama dengan 240. Kenapa di sini S2? Karena kan tadi S1-nya sudah dipakai di kendala 1. Jadi S1, S2, S3. Nah, lanjut dari SPL, jika X dan Y dipilih sebagai variabel bebas dan diberi nilai 0, maka langsung akan didapat nilai S1 sama dengan 40, S2 sama dengan 160, dan S3 sama dengan 20, dan akan memberikan nilai F sama dengan 0. Lihat SPL di atas, matriks A pada SPL tersebut adalah, dilihat dari ini, dari yang fungsi kendala tadi, yang 3 kendala tadi itu 1, X-nya kan 1 nih, X-nya 1 ditambah 2Y tambah S1, dapat dari situ. Terus yang 3X, yang keduanya kan 3X, jadinya 3 ditambah 2Y 2 karena S1 nya nggak ada, jadinya 0. Terus 1 0, terus selanjutnya 1 0 0 0 1. Ini didapat dari X, Y, S1, S2, S3 nya. Didapat dari ini, pokoknya didapat dari sini nih, memaksimalkan dengan kendala ini yang udah diubah ya. Selanjutnya, langkah berikutnya membuat dan mengisi tabel simplex. Nah, ini tabel simplex itu seperti ini, ada CI, CJ, XI, XJ, ZC, apa aja sih itu. Nah, ini ada keterangannya. CJ yaitu koefisien dari variabel pada F. Yang tadi dimasukinlah 2, 1, X-nya kan 2, terus Y-nya 1, terus S1, S2, S3 nya kan 0, jadi 2, 1, 0, 0, 0. Selanjutnya ada XJ, yaitu semua variabel yang dipilih menjadi variabel basis, atau untuk memilihnya ambil variabel yang ada di atas kolom. Nah, didapat dari CJ yang 000 ini, S1, S2, S3. Nah, dapat dari sini. Terus yang angka yang di warna biru itu apa sih? Itu matriks. Nah, didapat dari matriks A yang sudah diperoleh 1 2 1 0 0, tinggal dimasukin aja, 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1. Selanjutnya CI, koefisien dari XI dan F. Nah, CI ini koefisiennya kan 0, didapat dari ini, didapat dari XI dan F nya, nilainya 0 0 0 0 0, dimasukin aja.
Terus BI, kolom suku tetap pada SPL atau kapasitas. Nah, BI ini didapat dari kapasitas yang tadi 160, 240, 60. Terus ada RI, hasil dari BI dibagi dengan elemen dari kolom kunci. Contoh pada basis 1 atau nilai pada kolom 160 nih. Jadi RI ini didapat dari 160 dibagi S1 karena S1-nya 0. Karena X ya, didapat dari X. Salah ini. Didapat dari X. Jadi 160 dibagi 1 jadi kolom kuncinya kan yang ada di X. Nah, jadi 160 dibagi 1, terus 240 dibagi 3, dan 60 dibagi 1. Terus ZC, jumlah CI dikali pada kolom yang dihitung. Misalnya X 0 dikali 1. Nih, 0 dikali 1 ditambah 0 kali 3 dari CI dikali X, terus ditambah lagi 0 kali pokoknya 0 kali 1 ditambah CI nya 0 kali yang S2 nya 0 kali 3 terus 0 kali 1, hasilnya 0. ZC itu diperoleh dari situ. Terus ada elemen kunci. Nah, elemen kunci ini nilainya harus 1. Karena kebetulan ini 1, jadi tidak perlu diubah. Kalau misalnya dia nilainya 2 atau 3, dia perlu diubah. Selanjutnya ada nilai pada kolom kunci. Selain elemen kunci harus 0. Jadi, nah ini kan nilainya 1, jadi harus dibuat 0. Caranya gimana? Caranya 1 dikali minus 1 ditambah 1, hasilnya 0. Nah, seterusnya jadi sama caranya. Jadi yang 2 ya, yang Y2 ini 2 dikali minus 1 ditambah 1. Terus selanjutnya yang S1 nya 1 dikali minus 1 ditambah 1, seterusnya kayak gitu. Yang pada Y juga sama, Y sama dengan 0 dikali minus 1 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, untuk S2 nya berarti dikali min 3 biar hasilnya 0. Jadi semuanya itu dibagi min 3 ya. Terus ada memilih nilai ZC dikurang CJ yang negatif terbesar jika maksimasi. Nah, berarti di mana ini negatif terbesarnya? Di sini negatif terbesarnya min 2. Selanjutnya tabel kedua ini kita dapat dari tabel pertama, hasil perhitungan dari tabel pertama dengan cara mengubah elemen kunci menjadi 1 dan elemen lain pada kolom tersebut menjadi 0 dengan cara menggunakan transformasi elementer. Nah, apakah pada tabel 2 ini sudah optimal? Jawabannya belum, karena masih ada minusnya di ZC kurang CJ. Nah, lalu proses selanjutnya sama seperti di atas dan kita dapatkan kolom kunci dan elemen kunci. Nah, jadinya karena prosesnya sama seperti tabel kedua. Prosesnya sama seperti ini. Kita ubah min 1-nya jadi nilainya positif. Nah, maka didapatlah hasil dari tabel ketiga ini. Terus ini F-nya dapat dari mana? Ini 120 ditambah 30 ini didapat dari BI dikali dengan CI. Jadi BI-nya kan 100. 100 dikali 0 sama dengan 0. 30 dikali 1 sama dengan 30. 60 dikali 2 sama dengan 120. Jadi F-nya 120 ditambah 30 sama dengan 150. Nah, pada tabel penyelesaian ini kita lihat elemen-elemen baris ZC dikurang CJ semuanya sudah lebih dari 0, tidak ada yang minus. Jadi ini sudah optimal ya, sehingga penyelesaiannya sudah kita dapatkan.
yaitu X-nya sama dengan 120, Y-nya sama dengan 30, dan F-nya sama dengan 150. Nah, ini tabel ketiga ini sudah optimal. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.